Di balik lembaran sejarah peradaban manusia, terdapat sebuah sungai yang menjadi saksi bisu tumbuhnya peradaban-peradaban besar. Sungai Efrat, atau dikenal sebagai Furat dalam bahasa Arab, adalah salah satu sungai terpenting di dunia. Mengalir sepanjang lebih dari 2.800 km, sungai ini menjadi aliran kehidupan yang melintasi 3 negara, Turki, Suriah, dan Irak. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, "Fujirat arba'atu anharin minal janati, al-furatu wa an-nilu, wa sayhana wa jaihana." Artinya, telah dipancarkan 4 buah sungai dari surga, yakni Efrat, Nil, Sayhan, sungai yang terletak di bagian selatan Turki, Asia, dan Jaihan, sungai yang terletak di perbatasan antara Turki dengan Suriah. Ada 4 sungai yang disebut bersumber dari surga. Keempat sungai tersebut yakni, Nil, Sayhan, Jaihan dan salah satunya sungai Efrat ini. Sungai Efrat bisa menjadi pembahasan tersendiri, di luar statusnya sebagai sungai surga. Sebab, sungai Efrat mengering disebut Nabi SAW sebagai tanda kiamat. Saat itu terjadi, maka muncul gunung emas yang akan diperebutkan hingga menciptakan perang. Dalam Islam, beberapa hadis mengatakan, harta yang terdapat di gunung di dasar sungai akan jadi penyebab perselisihan dan perang. Jadi, siapapun yang datang sebaiknya tidak mengambil apapun dari situ. Rupanya, apa yang disabdakan Nabi SAW itu sudah mulai menjadi kenyataan. NASA mengungkap, debit air sungai Efrat dengan cepat menyusut dan mengering. Sejak beberapa tahun lalu banyak pemberitaan yang bersumber dari NASA, melaporkan sungai Efrat telah mengering. Sejak 2003 hingga 2010 debit air sepanjang sungai telah hilang sebanyak 144 juta kilometer kubik. Adapun salah satu faktor yang menyebabkan sungai Efrat mengering adalah proyek pengembangan Anatolia wilayah selatan, yang memanfaatkan air sungai Efrat dan Tigris, untuk mengairi 1,7 juta hektar tanah dengan membangun 22 buah dam, dan 19 PLTA. Asal-usul dan geografi. Sungai Efrat bermula dari pegunungan Taurus di Turki, tempat 2 cabangnya, Murat dan Karasu, bertemu dan membentuk aliran utama. Dari sini, ia mengalir ke selatan melewati lembah-lembah subur di Suriah sebelum akhirnya menuju dataran rendah Mesopotamia di Irak. Di sana, Efrat bertemu dengan sungai Tigris, menciptakan aliran gabungan yang dikenal sebagai Sat al-Arab, sebelum bermuara ke Teluk Persia. Peradaban kuno di sekitar sungai. Sungai Efrat adalah jantung dari peradaban Mesopotamia kuno, wilayah yang sering disebut sebagai Cradle of Civilization, atau buayan peradaban. Di lembah subur yang dihasilkan oleh sungai ini, muncul kota-kota besar seperti Babylon, Uruk, dan Mari. Air dari sungai Efrat mendukung perkembangan pertanian melalui sistem irigasi pertama di dunia, memungkinkan masyarakat menanam gandum, jelai, dan kurma. Keberadaan sungai juga menjadi jalur transportasi dan perdagangan penting yang menghubungkan kota-kota besar ini. Nilai keagamaan dan mitologi. Bagi masyarakat kuno, sungai Efrat bukan sekadar sumber air, tetapi juga sumber inspirasi spiritual. Dalam mitologi Sumeria, sungai ini sering diasosiasikan dengan para dewa, seperti Enki, dewa air dan kebijaksanaan. Jika Efrat digabung dengan sungai Tigris, maka akan mencakup seluas 13.000 mil persegi dengan beragam lanskap termasuk pegunungan terjal, lahan basah, rawa-rawa dan banjir subur. Sungai Efrat di era modern. Di era modern, sungai Efrat tetap menjadi sumber kehidupan, tetapi juga menjadi pusat kontroversi dan konflik. Pembangunan bendungan besar, seperti Bendungan Ataturk di Turki, dan Bendungan Tabqa di Suriah, telah mengubah pola aliran sungai. Sementara itu, negara-negara hilir seperti Irak sering mengalami penurunan pasokan air akibat eksploitasi hulu. Masalah kekeringan yang semakin parah, polusi, dan perubahan iklim menambah tantangan bagi sungai ini. Wilayah yang dulunya subur kini menghadapi ancaman desertifikasi, yang berdampak pada jutaan orang yang bergantung pada sungai ini untuk kebutuhan pertanian dan air minum.
Masa depan Sungai Efrat. Nasib Sungai Efrat adalah cerminan dari bagaimana manusia memperlakukan sumber daya alamnya. Upaya internasional untuk melindungi sungai ini sangat dibutuhkan, baik melalui pengelolaan air lintas negara maupun penerapan teknologi ramah lingkungan. Sungai Efrat tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi juga kunci keberlanjutan masa depan. Bagaimana kita menjaganya akan menentukan apakah sungai ini tetap menjadi simbol kehidupan atau hanya menjadi jejak sejarah yang perlahan menghilang. Sungai Efrat mengalir melintasi waktu, menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sebuah sungai yang menyatukan peradaban, budaya, dan harapan. Mari kita jaga bersama warisan tak ternilai ini, demi generasi mendatang.